Ancaman baru bagi ekonomi Indonesia datang dari Washington. Kebijakan tarif impor yang diumumkan Donald Trump berpotensi mengguncang pasar global, tak terkecuali Indonesia. Jika Trump benar-benar menerapkan tarif 32% untuk barang-barang ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam, tentunya akan berdampak serius terhadap nilai perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika. Nah, sejauh mana dampak penerapan tarif impor 32% Amerika bagi industri dalam negeri? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansuri. Selamat pagi Pak Pahala. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, sepertinya pengusaha sudah bersiap ya dengan rencana penerapan tarif impor ini ya. Tapi apakah memang seperti itu ekspektasinya? 32% loh Pak, ini cukup besar. Kalau kita melihat angka ekspor kita ke Amerika nomor 2 setelah Tiongkok ada 10,3%. Tahun lalu menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku industri dan pengusaha tanah air. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, tentunya kita menyayangkan karena dasar perhitungan daripada tarif yang menjadi dasar daripada perhitungan 32% yang akan diterapkan kepada Indonesia, itu pun juga menjadi salah satu pertanyaan. Karena sebelumnya kita pun juga sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga asosiasi pengusaha lainnya seperti Apindo untuk bisa mengantisipasi adanya rencana pengumuman tarif tambahan tersebut. Nah, pada waktu itu yang kita hitung adalah bahwa Indonesia sebetulnya adalah merupakan negara dengan surplus perdagangan nomor 15. Jadi sebetulnya surplus perdagangan kita itu dibandingkan dengan negara-negara lain itu tidak begitu besar. Dan yang kedua juga yang kita lihat bahwa Indonesia selama ini sebetulnya merupakan mitra dagang yang baik bagi Amerika Serikat karena di luar bahwa surplus perdagangannya juga tidak terlalu besar, ternyata tarif yang diterapkan oleh Indonesia dibandingkan dengan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat secara rata-rata tertimbang itu sebetulnya tarif yang kita terapkan pada saat ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan tarif produk dan komoditas Indonesia yang diimpor ke Amerika Serikat secara rata-rata tertimbang. Jadi kurang lebih angkanya di kisaran 4% untuk tarif impor ke Indonesia, sementara itu untuk ke Amerika Serikat besarannya kurang lebih sekitar 5%. Jadi hal ini yang kita harapkan sebetulnya bisa dibicarakan kembali kepada Amerika Serikat mengenai hal tersebut, penerapan 32 tarif tambahan 32% tersebut, karena sebetulnya kalau kita lihat Indonesia pada saat ini merupakan mitra dagang yang baik bagi Amerika Serikat. Pak Pahala, Anda kembali menekankan kita mitra dagang yang baik bagi Amerika Serikat. Bahkan kalau saya baca Iya. ini nilai ekspor Indonesia ke Amerika dalam 5 tahun terakhir melonjak 48% Pak di tahun 2019 26,31, di tahun 2024 dari 2019 di 17,84. Berarti memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Mengapa kita mitra dagang yang baik justru mendapatkan konsekuensi 32%? Apa sebenarnya yang dilihat dari Amerika Serikat, Pak? Nah, ini yang juga tentunya kita perlu diskusikan dengan pemerintah Amerika Serikat, dasar pengenaan 32% itu seperti apa? Karena kan selama ini apa yang disampaikan itu adalah bahwa tarif Indonesia untuk produk Amerika Serikat itu kurang lebih sekitar 64% disampaikan. Tapi padahal kan seperti yang kami sampaikan, tarif tersebut itu kurang lebih secara rata-rata tertimbang hanya 4,1 atau 4,2%. Namun juga tentunya kita juga perlu melihat bahwa selain daripada tariff measures atau aturan-aturan yang terkait dengan penerapan tarif, juga tentunya ada non-tariff measures. Nah, ini yang memang tentunya kita secara internal pun perlu mendiskusikan dan bagaimana kita bisa menegosiasikan hal tersebut. Non-tariff measures tersebut tentunya adalah terkait dengan beberapa hal seperti misalnya penerapan kuota impor ataupun juga penerapan aturan yang terkait dengan TKDN, ini yang secara khusus juga disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam websitenya. Dan ini yang juga tentunya selain daripada tadi kita perlu membahas ulang dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai dasar penerapan tarif 32% tersebut. Secara internal pun juga perlu mendiskusikan mengenai strategi Indonesia ke depannya untuk terus tetap tentunya perhatian kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kondisi perindustrian, kondisi pengusaha dalam negeri, tetapi pada saat yang sama juga tentunya perlu mengindahkan apa yang sudah disampaikan, keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, terutama yang terkait dengan non-tariff measures tersebut. Yang ketiga juga tentunya kita
sebagai mitra dagang yang baik perlu mendiskusikan juga mengenai komoditas-komoditas apa yang kedepannya kita bisa lebih mengedepankan Amerika Serikat sebagai penyedia produk dan jasa tersebut bagi Indonesia. Beberapa komoditas yang mungkin nanti akan bisa memberikan perimbangan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang lebih baik lagi sehingga Indonesia akan bisa dianggap sebagai mitra dagang yang lebih baik lagi ke depannya, termasuk juga beberapa komoditas seperti komoditas energi, oil and gas, kemudian juga komoditas-komoditas yang lain, sehingga betul-betul kita bisa melakukan negosiasi atas penerapan tarif yang besarnya saat ini dikhawatirkan bisa mencapai 32% tadi. Pak, kalau kita bicara mengenai nilai ekspor Indonesia ke Amerika itu menyumbang 10,3% tahunan terhadap nilai ekspor nomor 2 setelah Tiongkok. Lalu dengan konsekuensi kenaikan 32%, sektor apa saja Pak yang terdampak? Yang saya baca rata-rata terkait dengan industri padat karya nih Pak. Iya, iya. Jadi ya beberapa komoditas yang memang memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap ekspor kita ke Amerika Serikat kan seperti misalnya mesin-mesin elektronik, kemudian juga tekstil dan juga garment, kemudian juga alas kaki. Ini adalah merupakan komoditas-komoditas yang penting selain juga daripada itu yang lain seperti misalnya minyak nabati. Ini juga tentunya menjadi beberapa sektor yang kita harapkan itu jangan sampai terjadi imbasnya karena kan 3 sektor khususnya yang tadi sudah kami sebutkan selain daripada sektor-sektor lain seperti misalnya sektor pangan dan juga minyak nabati tentunya adalah sektor-sektor yang pada saat ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor ekspor yang padat karya. Jadi tentunya ini adalah satu hal yang kita perlu bahas ulang mengenai bagaimana penerapan daripada karena tentunya sektor-sektor yang tadi sudah saya sebutkan itu juga merupakan sektor-sektor yang paling akan terimbas dengan adanya penerapan tarif 32% tersebut. Padahal pada saat yang sama juga kita mengetahui bahwa sektor-sektor tersebut juga mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja sehingga kita berharap bahwa kedepannya kita bisa menegosiasikan ulang mengenai penerapan tarif tersebut. Tetapi penerapan tarif tersebut juga tentunya diberlakukan juga kepada negara-negara lainnya. Jadi secara net bagaimana pengaruhnya ini perlu kita hitung ulang kembali karena seperti negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Bangladesh itu adalah negara-negara yang pada saat ini juga mendapat ancaman untuk bisa mendapatkan reciprocal tarif yang cukup tinggi bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan reciprocal tarif yang diancam untuk bisa dibebankan kepada Indonesia. Vietnam misalnya mendapatkan ancaman memperoleh reciprocal tarif sebesar 46%, Thailand sebesar 36%, Bangladesh sebesar 37%, padahal negara-negara tersebut adalah merupakan negara-negara yang selama ini juga dikenal sebagai produsen utama untuk produk-produk elektronik dan juga tekstil dan garment sebagai pesaing daripada Indonesia di kawasan Asia dan juga pada saat ini negara-negara tersebut adalah negara-negara yang memang memperoleh manfaat daripada perpindahan rantai pasok industri khususnya di 3 sektor yang tadi sudah kami sebutkan ke negara-negara tersebut. Jadi secara net bagaimana pengaruhnya tetapi secara umum sama juga seperti perang pada umumnya tentunya tidak akan ada yang akan memperoleh manfaat ya baik itu negara yang menerapkan tarif maupun negara-negara yang mendapatkan tarif. Begitu juga dengan perang dagang kita khawatirkan bahwa adanya perang dagang ini dengan adanya penerapan tarif tambahan tersebut juga akan mengurangi konsumsi Amerika Serikat secara umum khususnya untuk produk-produk tersebut itu yang juga menyebabkan bahwa segera 1 hari setelah penerapan atau pengumuman daripada reciprocal tarif tersebut pasar modal di Amerika Serikat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai lebih dari 4%. Mengingat bahwa kemungkinan juga akan menyebabkan tambahan inflasi dan juga bisa menyebabkan kemungkinan resesi yang lebih tinggi di Amerika Serikat. Itu adalah salah satu indikasi bahwa tidak akan ada yang menang dengan adanya perang dagang yang kemungkinan akan bisa terjadi. Iya Pak, tapi akan diterapkan 9 April mendatang lebih kurang hanya beberapa hari.
Sejauh ini apa langkah mitigasi dan bentuk konkret dari Kadin, komunikasi dengan pemerintah seperti apa? Karena industri padat karya pengolahan yang menyerap 13,23% tenaga kerja Indonesia ini pasti akan terdampak. Iya. Bagaimana Pak bentuk konkret yang dilakukan untuk melakukan antisipasi yang seperti ini yang akan terjadi dalam waktu dekat ini Pak? Iya. Yang pertama tentunya langkah konkret adalah bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat untuk bisa mendiskusikan mengenai kemungkinan penerapan tarif tersebut. Karena kan kita melihat bahwa ancaman penerapan tarif tersebut itu adalah merupakan salah satu langkah untuk kita bisa duduk kembali membahas mengenai kenapa dan juga berapa yang sebetulnya akan betul-betul dilakukan penerapan tarif tersebut dibandingkan dengan hal-hal yang memang akan kita berlakukan untuk bisa lebih membuka diri terhadap produk-produk dari Amerika Serikat. Dan ini yang juga tentunya langkah kedua yang kita perlu lakukan bersama-sama antara Kadin dan juga dengan pemerintah. Kira-kira komoditas-komoditas apa yang bisa menjadi dasar untuk kita bisa lebih membuka diri, bisa menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang yang lebih baik lagi ke depannya dengan melakukan merealokasikan mungkin ada beberapa komoditas-komoditas yang sebelumnya mungkin diperoleh dari negara-negara lain, khususnya dalam hal ini dan juga penerapan tarif yang secara khusus sudah disampaikan yang menjadi keberatan daripada pemerintah Amerika Serikat. Beberapa hal yang sudah disampaikan di dalam website pemerintah Amerika Serikat yang kita review melihat bahwa beberapa komoditas seperti misalnya etanol, soybean adalah beberapa komoditas-komoditas yang kemungkinan besar akan bisa menjadi penyeimbang untuk bisa meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di luar itu juga kita melihat sebetulnya Indonesia juga dengan kebutuhan energi khususnya membutuhkan pasokan minyak dan juga gas. Sebetulnya kita juga bisa melihat kesempatan untuk bisa melihat mitra dagang yang lebih besar lagi yang berasal dari Amerika Serikat. Selain daripada produk-produk aviasi dan juga produk di sektor pertahanan. Jadi ini yang juga tentunya kita akan lakukan. Selain daripada itu juga kita melihat karena di dalam keberatan yang disampaikan juga non-tarif measures yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, ini juga tentunya ada satu langkah yang kita perlu diskusikan baik itu di antara pemerintah maupun juga antara pengusaha dengan pemerintah untuk bisa melihat bagaimana non-tarif measures tersebut ke depannya sebagai bagian daripada negosiasi kita dengan pemerintah Amerika Serikat sehingga penerapan tarif 32% tersebut bisa kita hindari. Ya, Pak, terakhir terkait dengan apa yang diharapkan dari para pengusaha, terutama sikap pemerintah yang pastinya dibutuhkan memberikan perlindungan, kemudian memberikan bentuk dukungan ya kalau kita melihat insentif boleh jadi seperti itu terhadap kondisi kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dan sejauh ini seperti apa Pak komunikasi sudah dilakukan? Apakah sudah ada titik terang? Seperti apa langkah yang akan dilakukan ke depannya? Iya, saya rasa 3 langkah yang tadi kami sudah sampaikan itu adalah merupakan satu langkah yang paling urgent untuk bisa kita persiapkan dari sekarang dan kita tentunya menyambut baik bahwa bahkan sebelum adanya pengumuman penerapan resiprokal tarif tersebut, pemerintah Indonesia juga sudah secara aktif melakukan diskusi dengan pihak pengusaha untuk bisa memastikan bagaimana komunikasi dan narasi yang harus kita bangun dengan pemerintah Amerika Serikat sehingga kita bisa menghindari adanya penerapan tarif 32% tersebut. Namun selain daripada itu tentunya juga kita berharap bahwa Indonesia juga bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa memperbaiki posisi daripada sektor ekspor kita. Beberapa hal yang selama ini juga sudah kita review di Kadin seperti misalnya upaya bagi Indonesia juga untuk bisa pertama mendukung melalui adanya pembiayaan kepada sektor-sektor yang memang tujuannya adalah untuk bisa melakukan produksi produk dan juga komoditas untuk ekspor. Yang pada saat ini mungkin dengan beberapa keterbatasan yang ada, kita melihat bahwa sangat sedikit produk ataupun juga instrumen yang ada untuk bisa memberikan pembiayaan bagi produk-produk ekspor. Padahal tentunya pada saat ini pembiayaan adalah merupakan salah satu hal yang penting. Yang kedua juga tentunya adalah pelaksanaan daripada deregulasi
debirokratisasi, dan kita juga dalam komunikasi antara Kadin dan juga dengan pemerintah sudah disampaikan juga oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah melalui Dewan Ekonomi Nasional untuk bisa melihat beberapa paket deregulasi untuk bisa menyederhanakan dan juga mengurangi cost of doing business yang ada di Indonesia, dan ini juga kita harapkan untuk bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana kita untuk bisa melakukan reskilling dan juga retraining, khususnya adalah bagi para pengusaha yang memang berharap untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Melihat juga pada saat ini Indonesia mitra dagangnya kan juga ada juga dengan negara-negara lainnya. Dan yang cukup banyak juga sebetulnya Indonesia memiliki FTA ataupun juga Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan negara-negara lain. Namun sayangnya mungkin pada saat ini belum terlalu bisa kita optimalkan, dan ini yang juga tentunya dengan adanya penerapan tarif di Amerika Serikat, Indonesia perlu secara lebih serius lagi ke depannya melihat bagaimana kita lebih melakukan diversifikasi perdagangan ekspor kita dan juga investasi. Melihat kondisi yang terjadi di Amerika Serikat, memang selama ini juga kita sudah sangat tergantung kepada ekspor kepada negara RRT, misalnya melihat bahwa negara RRT memiliki neraca perdagangan mencapai lebih dari 140 billion US dollar, 3 kali lebih besar daripada mitra dagang kita yang kedua. Tetapi tentunya ini adalah merupakan satu kesempatan Indonesia untuk bisa melihat negara-negara lainnya, khususnya dalam hal ini adalah negara-negara Global South dan negara-negara yang memang kita sudah memiliki perjanjian dagang yang bisa lebih dioptimalkan ke depannya. Pak Hala, terima kasih untuk perbincangannya. Banyak sekali insight terkait seperti apa seharusnya pemerintah dan para pengusaha menyikapi kebijakan kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat ini yang cukup membuat kita was-was ya Pak, karena nilainya cukup tinggi 32%. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Selamat pagi.